menyembahmu dan memujimu. Itulah menjadi gaya hidup buat setiap kami, sebab hanya Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus namanya, yang layak disembah dan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, sekarang kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan, dan setiap kami yang akan mendengarkannya mendapatkan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 10 Februari 2024 ya. Selamat merayakan Hari Raya Imlek ya. Happy Chinese New Year tahun 2024 ya. 63 kali saya sudah merayakan Hari Raya Imlek ini Bapak Ibu sekalian, tapi baru hari ini saya ngerti dari Pak Henry Wijoyo ya, tadi waktu ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai doa fajar ini, ternyata ada satu ucapan ya, saya nggak tahu gimana cara melafalkannya, tapi yang jelas di salah satu ucapannya waktu Hari Raya Imlek adalah biarlah 10.000 masalah itu berlalu. Wow, 10.000 masalah berlalu ya. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian ya, bahkan 1.000.000 masalah segera berlalu dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ya. Memang waktu tahun baru Imlek Bapak Ibu sekalian ya, setiap kita orang-orang percaya apakah boleh atau tidak boleh untuk merayakannya, ini selalu Bapak Ibu sekalian menjadi pertanyaan. Nah, hari ini saya akan menjawabnya buat Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita melandaskan semuanya berdasarkan firman Tuhan ya. Yang pertama, bukan hanya tahun baru Imlek, tapi apa saja ya, khususnya kita kan masih tinggal di dunia
yang kemudian ada tradisi-tradisi kebudayaan-kebudayaan. Misalnya di Amerika Serikat ada perayaan yang terkenal itu Thanksgiving, ya kan? Apakah kita orang Kristen boleh merayakannya atau tidak? Kemudian ada yang namanya Halloween, ya, sebelum Thanksgiving. Apakah kita orang Kristen boleh merayakan atau tidak? Bahkan kemudian ada juga hari raya Idul Fitri. Dan sekarang kita sedang menghadapi hari raya tahun baru Imlek. Yang pertama begini Bapak Ibu sekalian ya, kita boleh menerima semua tradisi kebudayaan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi landasannya selalu firman Tuhan. Ya, maka itu mesti ditanyakan ya dalam perayaan ini ya kan apa yang kita rayakan itu apa. Tapi kalau mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya buat saya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kan? Selamat Thanksgiving ya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu boleh dilakukan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan boleh dilakukan. Misalnya sekarang khusus kita fokus kepada Hari Raya Imlek, ya kan? Bahwa sebelum perayaan Hari Raya Imlek itu harus bersih-bersih rumah, ya kan? Wah, itu amat sangat boleh dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan yang jarang mandi katanya, ya kan, ini kesempatan harus mandi. Itu sangat baik untuk kesehatan, ya. Nah, yang kita tidak boleh percaya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau pas hari hanya nggak boleh nyapu, ya. Kenapa nggak boleh nyapu? Karena nanti rezekinya kesapu. Nah, itu enggak alkitabiah, ya kan? Ya, itu mungkin begini, Bapak Ibu sekalian. Lawang sekarang hari raya Imlek ya nyapunya kan ya kemarin dulunya. Jangan pas hari H pegang sapu-sapu lah, ya. Kan banyak tamu saru, Bapak Ibu sekalian ya. Di rumah saya aja kalau banyak tamu ya ada makanan jatuh, ada ini barang-barang jatuh kotor dan lain sebagainya. Saya bilang biarin biarin aja ya kan. Nggak usah dibersihin. Nanti setelah tamu-tamunya itu pulang baru kita bersih-bersih Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pas ada tamu kemudian kita nyapu-nyapu atau bersih-bersih ya kan, justru dilakukan sebelumnya ya. Kemudian ada tradisi yang memang harus kita tegas tolak karena bertentangan dengan firman Tuhan ya. Tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan itu apa? Waktu hari raya Imlek kemudian berdoa kepada arwah-arwah, kepada orang yang sudah mati, itu harus tegas kita tolak karena ada ayatnya, ada firman Tuhannya bahwa setelah kematian nggak ada lagi hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Tapi Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen ya, cara menolaknya dengan lembut dan juga dengan tegas ya, tapi nggak boleh menolaknya dengan cara yang kasar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita memberitahukan kepada mereka bahwa kami menghormati orang tua atau nenek moyang selagi mereka masih ada di atas muka bumi ini ya. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika nenek moyang kita, keluarga kita, teman-teman, orang-orang yang kita hormati sudah meninggal dunia, kita berdoa untuk orang-orang yang masih hidup. Karena orang yang sudah mati itu nanti ada urusannya sendiri ya. Nah, waktu kita merayakan tahun baru Imlek ya, kita harus berani mengisinya
dengan kebenaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi kalau kita orang yang percaya, kemudian mau makan gitu ya kan, mari kita berdoa. Oh, itu saya rasa tidak ada orang yang menentang tentang doa. Ya, yang ditentang itu kalau misalnya doa makan, kemudian terlalu lama bertele-tele, ya kan, berdoa untuk bangsa, negara, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti orang pada ngomel, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu perlu hikmat di dalam doa makan itu. Ya, itu perlu kita untuk melakukannya itu. Saya dulu waktu menjadi orang Kristen, ya puji Tuhan saya bertumbuh dan besar di dalam satu persekutuan doa yang militan banget, Bapak Ibu sekalian. Tahun 1985 itu ya, diajar tentang nilai-nilai firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa diam-diam semua tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu dilihat dan diperhatikan oleh orang, kita itu sadar atau tidak sadar. Kita harus punya iman begini. Seperti kata Alkitab, ada 10 orang memegang punca jubah kita dan berkata, aku mau ikut engkau sebab aku telah melihat Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi kita boleh Bapak Ibu sekalian untuk merayakan Tahun Baru Imlek, merayakan semua tradisi-tradisi asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan waktu melakukannya kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen saat merayakan Tahun Baru Imlek, ya, kalau nggak salah saya dengar sepintas tahun ini tahun apalah gitu ya kan, tahun naga katanya, nggak tahu naga air, naga besar, naga emas, atau naga apa, ya kan. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Wow, naga besar itu disebut ular tua, juga disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, kita-kita yang mau merayakan tahun baru Imlek, please Bapak Ibu sekalian jangan pakai ornamen-ornamen yang ada gambar naga atau ularnya. Pak, bagi-bagi angpau boleh nggak? Oh, boleh banget, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, apalagi ini tahun penuaian. Tanpa menabur, kita tidak akan menuai. Ya, boleh bagi-bagi angpau, tapi perhatikan kertas angpaunya jangan kemudian ada gambar ular, gambar yang berhala-berhala begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, itu harus kita kita perhatikan ya. Pakai amplop merah boleh nggak? Boleh, wong baju merah aja boleh, apalagi cuma amplop ya kan. Tapi perhatikan gambarnya ya. Saya mau beli baju untuk eh, supaya besok bisa dipakai ke gereja, ya kan? Saya mau model yang agak Chinese itu loh Bapak Ibu sekalian. Tapi karena belinya terlambat, sekarang ini yang ada gambarnya naga-naga semua, yang nggak jadi belilah saya, ya kan? Karena itu waktu kita merayakan tahun baru Imlek, perhatikan jangan sampai ada ornamen-ornamen ular atau naga atau binatang, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, dalam Ayub pasal 7 ayat 9, sebagaimana awan lenyap, Ayub 7 ayat 9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan, kita nggak boleh berdoa kepada arwah, baik itu di rumah, di kuburan, atau di mana leluhur kita itu ditanam. Ya,
please jangan lakukan itu ya. Sebab orang yang sudah mati itu nggak bisa melakukan apa-apa. Apalagi ya dulu waktu kita nggak ngerti, kemudian kita berdoa kepada nenek moyang kita yang mungkin sekolahnya SD aja nggak lulus ya kan, zaman-zaman itu kan sekolahan juga jarang. Kemudian berdoa minta kepinteran, ya kan? Minta kepinteran supaya naik kelas, supaya lulus kelas, supaya jadi sarjana, jadi insinyur ya. Itu kalau engkongnya bisa ngomong ya kan. Cu, ya kan, engkong ini, ya kan, SD aja nggak lulus, kok sekarang kamu minta kepada aku supaya kamu bisa lulus perguruan tinggi dan lain sebagainya, ya kan? Nah, yang kita tidak boleh lakukan juga yaitu menyembah patung-patung. Nanti Bapak Ibu sekalian baca di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dan yang keempat, kita juga nggak boleh mempercaya tentang sio-sio atau horoskop Bapak Ibu sekalian ya. 1 Timotius 4 ayat yang ketujuh, 1 Timotius 4 ayat yang ketujuh, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, sio-sio itu atau horoskop-horoskop itu kan menyamakan kita ini dengan binatang, Bapak Ibu sekalian. Padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya kan? Oh, siomu itu sio sapi, ya kan? Jadi sifatnya sapi itu adalah seperti ini. Oh, siomu itu sio naga. Kalau naga itu sifatnya begini. Karena naga, kamu harus begitu. Lah, Bapak Ibu sekalian, kita ini ya, karena kita percaya kepada Yesus, maka kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan itu bukan lip service. Alkitab berkata, selain diangkat, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka itu jangan pernah mau kita itu direndahkan statusnya. Ya, kalau orang tanya kepada kita, kamu lahir tahun berapa? Oh, siomu ini ya. Enggak, sio saya sekarang adalah sio Yesus. Ya kan? Sio Yesus dulu belum kenal Tuhan, mungkin sio kita sioke, sioba, ya kan? Tapi setelah percaya kepada Yesus, ngomong, sio saya adalah Yesus. Bintangmu apa? Bintangku adalah bintang terang, yaitu Yesus. Ya. Nah, Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, orang-orang Chinese, Bapak Ibu sekalian, dan juga semua orang suka loh dengan yang namanya berkat. Ya kan? Suka dengan namanya kekayaan. Dan Tuhan tidak pernah melarang orang untuk diberkati dan menerima kekayaan. Tapi Amsal 10 ayat 22 dengan jelas berkata, sumber rezeki, sumber berkat itu hanyalah Tuhan. Sebab semesta alam ini milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang memiliki langit, bumi, dan semesta alam ini. Sedangkan semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu tidak ada yang kekal. Yang kekal itu cuman Tuhan. Misalnya kita lihat usia manusia. Ya, Alkitab mencatat usia manusia yang paling tua umurnya 900 sekian tahun. Setelah itu apa?
mati. Ya kan? Bahkan kalau orang mempercayai kemudian ada yang ada misalnya ya, saya kan tinggal di ini di dekat Gunung Bromo dulu Bapak Ibu sekalian ya. Gunung Bromo itu ada satu bunga yang terkenal namanya Edelweiss. Ya. Bunga Edelweiss ini nggak boleh dipetik, Bapak Ibu sekalian. Dilindungi itu jadi cagar alam itu. Ya, orang kalau ketahuan metik membawa bunga Edelweiss keluar dari Gunung Bromo itu bisa ditangkap dan didenda. Ya. Kemudian ada sebuah lagu Kristen yang bilang begini, seperti bunga Edelweiss, demikianlah kasih Tuhan itu abadi. Ya, wah, waktu saya renung-renungkan, memang bunga Edelweiss itu dikenal sebagai bunga yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi sesungguhnya enggak juga, ya kan? Nanti bunga itu bisa layu. Mungkin layunya enggak setahun, enggak 2 tahun, ya. Tapi lama-kelamaan pasti layu lah. Di dunia ini enggak ada yang kekal. Yang kekal itu cuman Tuhan, ya. Apalagi sekarang kan hari Valentine. Karena kemajuan teknologi, ya kan, sekarang ini dijual bunga mawar, ya, bunga mawar bagus banget Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah dipetik dan dijamin dalam setahun bunga itu tidak layu ya. Dijamin cuman setahun tidak layu, setelah itu layu ya. Jadi yang kekal itu cuman Tuhan. Biarlah di dalam perayaan tahun baru Imlek ini hidup kita boleh menjadi berkat buat orang-orang yang merayakan tahun baru Imlek, dan kita boleh mendoakan mereka ya, agar mereka ini yang paling senang kan didoakan supaya banyak rezeki. Ya doakanlah Bapak Ibu sekalian ya. Boleh nggak aku berdoa nih supaya di tahun baru Imlek nih kamu banyak rezeki, dan kutip ayat ini, kami mau berdoa Tuhan untuk papaku atau untuk mamaku biar banyak rezeki tuh. Kemudian baca Amsal ini, dan biarlah berkat Tuhan turun atas papa, mamaku. Kalau kita berdoa untuk om kita, untuk bos kita, dan untuk yang lain-lainnya, boleh Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan orang-orang Chinese suka didoakan panjang umur, sehat walafiat. Doakan juga tentang kesehatan, tentang panjang umur, ya kan? Mereka juga suka kalau didoakan supaya apa? Hidupnya rukun, damai sejahtera. Ya doakanlah yang begitu-begitu Bapak Ibu sekalian ya. Biarlah pada kesempatan yang baik ini dalam merayakan perayaan Imlek ini nama Tuhan dipermuliakan, dan tahun ini keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan karena sikap kita ya yang sopan, yang kemudian menghormati mereka, tetapi kita tidak kompromi dengan yang namanya dosa, ya, yang tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak bertentang dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya percaya keluarga besar kita juga pasti diselamatkan. Ya, mari kita berdoa di tengah-tengah perayaan tahun baru Imlek ini. Yang pertama, kami mau berdoa untuk anak-anakmu, biar kuasa Roh Kudus, wibawa ilahi turun atas setiap kami. Sehingga sementara merayakan tahun baru Imlek ini, kami boleh menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, dan seperti apa yang kami sudah dengar dari Pak Henry hari ini, biarlah Tuhan setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anakmu maupun keluarga besar kami, mungkin jumlahnya sampai 10.000 bahkan lebih, kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami keluar dari permasalahan ini. Sebab firman-Mu dengan jelas berkata, mari yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin, amin, amin.